Halo semuanya, kalian tahu gak sih kenapa semangkuk harga bakso sebesar X rupiah? Dan mengapa sepasang sendal dihargai Y rupiah? Dan kenapa harga tiket nonton sebesar Z rupiah? Sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas tentang hukum permintaan dan penawaran. Sebenarnya apa itu penawaran dan permintaan? Secara istilah, penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Sedangkan permintaan diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diinginkan atau diharapkan oleh pelanggan. Lalu contoh kasus seperti apa yang membahas hukum penawaran dan permintaan di dalamnya? Mari kita pikirkan apa ya? Coklat. Ya, coklat. Mari kita bahas coklat. Mari kita bahas hukum penawaran dengan kasus penjualan coklat. Bayangkan, terdapat satu toko coklat yang menjual coklat dengan harga 10.000 dan toko tersebut sangat ramai. Namun, lama-kelamaan stok coklat di toko tersebut habis. Sehingga para pelanggan toko tersebut pindah ke toko kedua untuk membeli coklat. Dan lihat, harga di toko kedua lebih tinggi dibandingkan toko pertama. Tapi, kok masih ramai? Setelah persediaan coklat di toko pertama penuh, para pengunjung datang kembali ke toko pertama untuk membeli coklat. Dan disinilah toko pertama memikirkan untuk menambahkan keuntungan tokonya dengan menaikkan harga coklat di kisaran harga 12.000. Dan wow, toko pun masih ramai. Sehingga lama-kelamaan toko pertama menaikkan harganya hingga di kisaran 15.000. Dan lihat, toko pertama mulai sepi kan. Sehingga mau tidak mau toko pertama harus menurunkan harga coklatnya hingga di kisaran 12.000. Toko tersebut tetap ramai dan stok coklat tetap tersedia. Dan disinilah kurva penawaran bermain. Berikut merupakan kurva penawaran yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah penawaran. Kurva penawaran berslop positif karena jika harga barang naik, maka barang yang ditawarkan dalam hal ini coklat juga akan naik. Begitu pula sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah yang ditawarkan juga akan turun. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran diantaranya harga input produksi, teknologi, jumlah penjual, dan ekspektasi. Nah, untuk contoh kasus permintaan, saat penjual menjual barang dengan harga yang mahal, banyak pelanggan yang tidak mampu untuk membelinya. Sementara itu, stok barang yang dimiliki penjual masih sangat banyak, sehingga mau tidak mau penjual menurunkan harganya menjadi lebih murah, dan para pelanggan pun mau dan mampu membeli barangnya kembali. Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Pertama, jumlah pembeli, lalu pendapatan, harga barang lain sebagai substitusi, harga barang lain sebagai komplementer, faktor selera, dan terakhir faktor ekspektasi. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang konsumen. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan, karena semakin tidak terjangkau oleh para konsumen. Tapi, bila harga semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa harga dapat mempengaruhi jumlah permintaan dan biasa disebut sebagai kurva permintaan. Apabila kita bandingkan antara kurva permintaan konsumen dengan kurva penawaran produsen, arah keduanya saling berlawanan. Para konsumen ingin berbelanja lebih murah, sementara para produsen ingin keuntungan yang lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan produsen dan keinginan konsumen saling bertemu, yaitu pada titik saat kedua kurva saling berpotongan. Titik ini disebut titik equilibrium atau harga keseimbangan, yaitu harga saat jumlah yang diminta oleh konsumen sesuai dengan yang ditawarkan oleh produsen.